melakukan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Metode Gauss-Seidel adalah salah satu metode iteratif atau pengulangan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear maupun non-linear. Ini dasarnya adalah menghitung nilai variabel secara bertahap satu persatu, lalu hasil yang baru langsung dipakai untuk menghitung variabel berikutnya dalam iterasi yang sama. Selanjutnya yaitu yang B, konsep dasar. Di sini kita punya sebuah sistem persamaan dengan banyak variabel, misalnya x1, x2, x3 sampai xn. Langkah pertama adalah mengubah secara persamaan sehingga masing-masing variabel dapat diekspresikan dalam bentuk variabel-variabel lain. Dengan cara ini, setiap variabel bisa dihitung secara langsung jika nilai variabel lain sudah diketahui. Setelah itu, kita memilih sebuah nilai awal atau tebakan awalnya untuk semua variabel. Nilai awal ini biasanya dipilih sederhana, misalnya 0 atau 1 hanya sebagai titik awal perhitungan. Nah, selanjutnya kemudian kita mulai proses iterasi. Hitung nilai baru setiap variabel satu persatu. Dalam metode Gauss-Seidel, setiap kali kita mendapatkan hasil baru dalam sebuah variabel, untuk sebuah variabel, hasil tersebut langsung dipakai untuk menghitung variabel berikutnya pada iterasi yang sama. Dengan begitu, nilai-nilai baru lebih cepat mempengaruhi perhitungan berikutnya dibanding metode lain, misalnya metode Jacobian. Proses perhitungan ini dilakukan berulang-ulang dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Nilai variabel akan semakin mendekati solusi yang sebenarnya. Perulangan dihentikan jika nilai variabel sudah tidak banyak berubah lagi. Artinya, perbedaan antara iterasi lama dan baru atau errornya sudah cukup kecil sesuai dengan batas toleransi yang kita tetapkan sejak awal. Nah, selanjutnya di sini ada rumus iterasi. Bila diketahui persamaan linear simultan, untuk A11 untuk nilai x1 ditambah A12 untuk nilai x2 dan seterusnya sampai dengan A1n untuk nilai xn sama dengan b1. Nah, begitu juga untuk b2 secara umum xi pangkat k plus 1 sama dengan 1 per a kali i dalam kurung bi dikurangi sigma j sama dengan 1 sampai dengan i dikurangi 1 dikali a dikali i dikali j dikali xj pangkat k plus 1 dikurangi sigma j sama dengan i plus 1 sampai dengan n dikali a dikali i kali j dikali xj pangkat k plus 1 pangkat k untuk i sama dengan 1 sampai n. Artinya xi pangkat k plus 1 ini nilai baru variabel i pada iterasi ke k plus 1. Nah, untuk nilai baru dari variabel sebelumnya yaitu x1 pangkat k plus 1, x2 pangkat k plus 1 dan sampai xi min 1 pangkat k plus 1 langsung dipakai. Nilai nama dari variabel setelahnya yaitu xi plus 1 pangkat k sampai dengan xn pangkat k masih dipakai karena belum diperbarui. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah algoritma, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita mulai, kedua kita ubah fungsi menjadi x sama dengan g 1g dan g sama dengan g 2x. Yang ketiga kita pilih tebakan x dan y awalnya yaitu k dan jk. Selanjutnya kita tentukan toleransi error. Yang kelima kita hitung nilai baru x k plus 1 sama dengan g 1g pakai nilai awal yang gk. Nah, selanjutnya yang keenam hitung nilai baru g k plus 1 sama dengan g2x pakai nilai x yang baru saja kita hitung. Nah, yang terakhir hitung maksimum mutlak x k plus 1 dikurangi xk dan mutlak y k plus 1 dikurangi jk. Ini nilai maksimal. Yang ke-8 jika error maksimal lebih dari epsilon atau nilai toleransinya maka lanjutkan iterasi. Yang ke-9 jika error maksimal kurang dari epsilon atau nilai toleransinya maka iterasi selesai. Nah, untuk contoh soal di sini tentukan solusi dari sistem persamaan non linear berikut: x kuadrat plus y min 3 sama
3 atau 0,0001. Penyelesaiannya kita ubah yang x kuadrat plus y min 3 ini menjadi x sama dengan, nah sini kita ubah x kuadrat sama dengan 3 min y menjadi x sama dengan akar 3 min y. Begitupun untuk yang x plus y kuadrat min 3 sama dengan 0 kita ubah menjadi y sama dengan akar 3 min x. Nah selanjutnya nilai x dan y awal atau xk dan yk. Yang xk sama dengan x0 sama dengan 1, yk sama dengan y0 nya 1. Nah untuk iterasi yang pertama kita hitung xk plus 1 sama dengan, kan tadi yang x1 x0 plus 1 sama dengan x1, dan yk plus 1 sama dengan y0 plus 1 sama dengan y1. Nah untuk x1 nya sama dengan akar 3 min y. Nah sini kita pakai y awalnya yang tadi, yaitu akar 3 min 1. Y awalnya kan tadi 1, jadinya 3 dikurangi 2 yaitu akar 2, hasilnya 1,41421. Begitupun untuk yang y1 sama dengan akar 3 min x. Kita pakai x nya yang x awal, yang tadi kita hitung yang x1, jadinya 3 dikurangi 1,41421, hasilnya 1,25928. Selanjutnya kita hitung maksimumnya. Di sini tadi kan udah dijelasin yang rumusnya. Ini kita masukkan nilai xk plus 1 nya yaitu 1,41421 dikurangi 1 xk nya yang tadi. Nah untuk yk plus 1 nya 1,25928 dikurangi yk yaitu 1 sama dengan 0,41421 dan 0,25928, hasilnya 0,41421. Karena hasilnya lebih dari toleransi kesalahannya, maka iterasi dilanjutkan sampai dia mendekati untuk menilai errornya. Nah sini untuk iterasi kedua sama caranya sampai dia iterasi ke 5. Nah sini iterasi kelima dia berhenti karena mendekati dengan nilai errornya. Lanjut ke sintak program dengan menggunakan MATLAB. Nah di sini untuk sintak MATLAB-nya langsung saja kita run. Langsung saja kita masukkan nilai cx-nya yaitu akar 3 min y. Kemudian untuk fungsi y-nya akar 3 min x. Nah tadi kan untuk tebakan awalnya, untuk tebakan awal x-nya kan tadi 1. Untuk tebakan awal y-nya tadi 1 juga. Sekarang kita masukkan toleransi errornya yaitu 10 pangkat min 3. Nah ini untuk iterasi dari yang pertama sampai kelima. Dan sini untuk iterasi kelima, solusi konvergen pada iterasi kelima, solusi akhirnya sini x sama dengan 1,302829 dan y sama dengan 1,302755. Nah apakah kita ingin menampilkan grafik iterasi? Nah ini untuk grafik iterasinya. Nah, yang untuk warna biru nilai x-nya dan untuk warna merah untuk nilai y. Nah sini untuk iterasi pertama di x dia nilainya 1,42 dan untuk y nilainya 1,29. Dia akan mendekati error di iterasi kelima. Makanya di iterasi kelima dia akan berhenti atau selesai. Ini untuk singkatnya. Ini untuk kita bicara manual sampai iterasi kelima. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan SPNL metode Gauss-Seidel ini bisa kalian baca sendiri. Nah untuk perbandingan metode Gauss-Seidel dengan Newton Raphson dalam sistem persamaan linier, di sini kalian juga bisa baca sendiri. Nah sini untuk latihan soal, yaitu kalian kerjakan
dan bisa dikumpulkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.